Bapak Ibu, saya coba pakai lampu HP. Lumayan terang jadi. Ya, oke, baik. Ya, Shalom Elohim. Saya akan menggunakan PowerPoint, dan sebentar saya pakai ini dulu dari Word dulu ya. Saya dikirim temanya puas di hadiratnya. Konteksnya adalah tentang kehidupan doa ya. Jadi di sini saya menggunakan quotes dulu Bapak Ibu. Kenapa kita harus banyak berdoa? Nah, jadi berdoa ini banyak berdoa bukan supaya banyak dijawab Tuhan atau supaya doanya makin dikabulkan, tapi ini satu dimensi yang lebih dalam, supaya kita satu frekuensi dengan Tuhan. Kita di ruang Maha Kudusnya. Jadi kita selalu ada di ruang Maha Kudus Tuhan, di pusat hadirat Tuhan. Ya, puas di hadiratnya berarti kita terus menerus ketika kita ada pokok doa, ya kita cepat terhubung akurat. Nah, ini bahasa-bahasa yang mungkin baru didengar ya, istilah terhubung akurat dengan kerajaan surga, open heaven, surga terbuka, yang kita langsung komunikasi, langsung cepat mengenal kehendak Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan, dan seterusnya. Oke, nah jadi di sini topiknya adalah, poinnya adalah tentang kehidupan doa, tentang lawatan, dan sebagainya. Nah, saya coba baca berulang kali. Saya sekarang punya satu materi, saya langsung bawa dulu ya. Nah, jadi melalui penjelasan tadi, diharapkan pengurus dan anggota PDPK ini memiliki waktu khusus untuk doa. Quality time dengan Tuhan, dan penyembahan setiap hari dengan Tuhan. Nah, saya pakai penyembahan ini adalah deep worship, penyembahan yang dalam. Semua orang bisa nyanyi, ya, tetapi apakah sampai deep, sampai tingkat kedalaman intim dengan Tuhan? Nah, itu saudara, kita memang harus investasi waktu. Tiap hari saya jam 4 pagi sudah ada di Azusa Prayer Tower. Senin sampai Minggu nonstop jam 4 pagi, ya, di situ ada deep worship. Ini menara doa 24 jam sedunia. Dan saya tiap pagi ngisi 5 menit untuk renungan harian. Nah, renungannya itu bikinnya bisa 2 jam karena bikin outline, bikin materi per perikop ya. Jadi kebetulan hari ini masuk ke Matius 6 bagian A, 6 bagian B, nanti ada doa Bapak kami, 6 bagian C. Itu diuraikan, jadi bayangkan tiap hari saya bikin artikel, saudara, bikin materi. Tapi saya bersyukur untuk membangun hubungan intim dalam firman Tuhan. Jadi sukses itu dipaksa, bisa karena terbiasa. Nah, jadi kalau saudara mau mengalami puas dalam hadiratnya, ya mau sukses, ya dipaksa bangun pagi. Nah, awalnya susah, tapi lama-lama terbiasa ya, hampir 200 orang tiap pagi, jam 4 subuh itu berdoa penyembahan fajar. Nah, jadi di situ saya sendiri sudah menyiapkan 2 hari sebelumnya untuk materi 2 hari ke depan. Ya, itu pun habis 2 jam, 3 jam. Jadi saya satu hari bisa 6 jam itu untuk nyiapin materi, untuk bertanya firman, dan seterusnya dan sebagainya, karena dipaksa ya. Apalagi ini akhir zaman, jadi pewahyuan ini harus akurat. Nah, jadi waktu khusus ini ya karena Bapak kan enak udah full time. Ya enggak juga, dulu saya masih kerja juga sebagai konsultan di World Bank, ya saya kerja seperti biasa, masuk jam 8, pulang jam 5 sore, tetapi bisa saudara, ya kita terlatih, latihlah dirimu beribadah. Ya, jadi kita melatih diri itu bukan latihan ritualnya, seperti agama lain itu apa yang mesti dibacakan, doanya apa, tapi kita melatih membangun hubungan intim dengan Tuhan itu terlatih satu frekuensi, sama kayak latihan bola, antisipasinya kuat itu, ya kemana bola mau diarahkan, kita nyamber. Nah, ini juga kemana Tuhan bergerak, mengalir bersamamu dalam kegerakanmu. Nah, gitu saudara. Jadi kita bergerak sama Tuhan. Nah, yang kedua ini membaca firman Tuhan lebih banyak. Nah, ini harusnya tadi saya bacakan dulu. Jadi saya banyak sekali, bahkan untuk YouTube itu saya bisa 2 jam memonitor ya apa saja yang lagi viral ataupun yang penting untuk akhir zaman ataupun untuk berita-berita sedunia yang positif ya, bukan yang negatif. Jadi karena ini ditunggu bagaimana informasi terkini di luar. Kita berdoa supaya ada perdamaian untuk Rusia dengan Ukraina. Sementara Alkitab berkata perang makin meningkat. Bahkan Rusia ini akan memimpin perang Gog Magog.
Jadi doanya yang benar gimana Pak? Nah di sini saudara, ada bisa berdoa untuk perdamaian nggak hari ini? Bisa tetap. Sebelum Yesus datang 2 kali akan ada perdamaian. Sebentar, ini suara saya oke ya? Nggak putus-putus ya? Saya nggak. Oke, Pak. Oke. Ya, saya lihat jempolnya. Ya, soalnya di sini your internet unstable. Dan yang ketiga, tetap dalam komunitas yang membangun di dalam pujian penyembahan. Nah, inilah saya katakan komunitas. Anda bisa masuk grup APT, misalnya Azusa Prayer Tower ini, atau bisa masuk grup Menara Doa Manam, atau bisa banyak sekali saudara yang doa pagi ini. Saya sudah diundang berapa komunitas doa subuh, ya dari jam 5 sampai jam 6. Tolong Pak, nanti Bapak ngisi 10 menit, 15 menit di tengah. Ada lagi yang unik saudara. Gara-gara Zoom ini saudara luar biasa. Bahkan memang banyak yang nggak mau ibadah ngumpul lagi onsite karena Zoom lebih banyak ya. Tadi siang saya melayani di Persatuan Doa Bank Indonesia. Itu yang ikut sampai 250 lebih karena ternyata untuk para pensiunan juga bisa ikut akhirnya. Nah, hanya 1 jam ibadah tapi ya seru, malah jadi lebih ramai gitu ya. Tapi tetap harus ada onsite, tetap harus ada tatap muka, tetap harus ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir, 2-3 orang meminta, sepakat, Tuhan jawab. Nah, saudara, saya punya rumus ya, ayat ditambah hadirat sama dengan mujizat. Nah, inilah yang akan nanti saya kupas, bagaimana kita banyak ayat, banyak hadirat, dan akan mengalami mujizat. Ini saya ambil garis besarnya dulu. Ya, jadi yang pertama membangun kehidupan penyembahan doa firman, PDF ya. Ingat ini buat bikin PDF, penyembahan, doa, dan firman. Lalu bagaimana kita senang doa, senang mencari Tuhan, kalau doanya sesuai kehendak Tuhan, pasti dikabulkan. Dan percaya kita sudah menerimanya. Nah, kalau doa terus tidak pernah dikabulkan, saudara akan malas berdoa. Nah, jadi persoalan kita apa? Persoalan kita adalah bagaimana mengenal kehendak Tuhan. Nah, untuk mengenal kehendak Tuhan ini, ya nanti saya bagikan, saudara. Ini sekarang ada masa di mana Tuhan sedang mencurahkan rohnya luar biasa. Dia sedang memimpin mempelainya, gerejanya, murid-muridnya, untuk mengikut gerakannya dia. Nah, puas di hadiratnya itu selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau keburu-buru ya nggak bisa, saudara. Ini pun akan jadi khotbah biasa, motivation speaking saya. Kalau saudara nggak praktekkan, ini pun saya alami, saudara. Banyak orang bilang, saudara, di hadiratnya aku puas, lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan. Tapi ya kita tidak quality time dengan Tuhan, tidak persiapan matang ya, nggak kemana-mana. Sama aja kayak ritual agamawi, liturgi, ya selesailah. Ada lagu 1, 2, 3, baca renungan, selesai udah. Ya ada pasti berkat Tuhan, tapi tidak maksimal. Saya pakai istilah selalu di ruang Maha Kudus. Nah ini satu frekuensi selalu. Jadi ini memotivasi saya juga untuk on fire tiap hari, untuk selalu di ruang Maha Kudus. Nah ini kalau kita nggak ngalamin juga susah didefinisikan. Kita bisa tahu kita ini lagi di halaman atau di ruang Maha Suci, itu kalau kita sudah terbangun hubungan intim dengan Tuhan. Nah kata intim itu menggunakan kata ginosko. Ginosko itu adalah saling menikmati, ya, mengenal Tuhan, mengenal itu ginosko bahasa Yunaninya, yaitu saya menikmati Tuhan, puas di hadirat Tuhan, tapi juga Tuhan puas dengan penyembahan kita, dengan konsentrasi kita waktu dengar firman. Ya, jadi saling menikmati kayak suami istri, ya saling memuaskan. Nah, jadi ginosko firman itu seperti apa? Seperti Yesus dengan Maria. Ya, Marta sibuk, Tuhan, tunggu dong, kasih tahu adik saya bantu kayak. Ya, nanti kita sambil makan, sambil dengerin khotbah, Tuhan dengar khotbah, kita makan nasi goreng, minum Coca-Cola. Aduh, ribut banget. Ya, Maria duduk tenang. Nah, Tuhan menikmati Maria yang duduk tenang. Nah, sementara juga ginoso penyembahan. Nah, penyembahan itu kita menikmati Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Tapi Tuhan juga mau menikmati penyembahan kita, karena kita mempersembahkan dupa yang harum. Nah, Anda nyanyi seperti rusa rindu sungaimu, tapi pikiran mengembara. Nah, pulang gereja nanti mau lihat rusa di kebun binatang. Saudara dicium sama Tuhan, bukan bau dupa, bau badan. Jadi enggak, apa namanya, Tuhan tidak menikmati penyembahan kita. Nah, jadi di sini ginoskop firman plus ginoskop penyembahan, inilah yang namanya intim dan melekat, manunggal.
dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, saya senang pakai istilah manunggal ya, menyatu, melebur. Nah, tetapi di sini ada kata kunci, saudara, buat Tuhan juga mau menikmati kita. Nah, ini saudara, jangan egois. Kita menikmati Tuhan, tapi juga Tuhan menikmati kita. Makanya pada waktu kita mulai sesuatu ibadah, kita persiapkan. Ini banyak sekali, saudara, aduh, terlalu jauh nih ibadah minggu. Udahlah, ikut aja di YouTube. Nah, inspeksi mendadak nih. Majelis nggak datang ke gereja, kita datang, oh kamu ketahuan. Nah, ternyata dia masih pakai sarung, saudara, jam 8 pagi, masih ngopi, belum mandi, ya nonton, habis itu selesai tidur lagi. Nah, jadi tidak siap, ya, tidak menghargai kehadiran raja dari raja. Nah, itulah bahayanya hybrid, ya. Ada yang onsite, ada juga yang lewat Zoom, tapi kami kalau gereja kami pakai YouTube juga supaya bisa ditonton ulang, ya, atau bisa disaksikan mereka yang tidak keburu yang pagi. Oke, nah inilah cara untuk kita mengalami puas di hadiratnya. Jadi kita membangun kehidupan penyembahan, doa, firman. Ini biar gampang ingatnya PDF ya. Kita bikin materi PDF. Lalu kita harus doa yang dikabulkan dan percaya dan menerima, karena kalau doa nggak pernah dikabulkan, malas saudara berdoa, betul nggak? Saudara akan jadi banyak pertimbangan, lanjut nggak ya ini doanya, kok kayaknya salah berdoa mungkin. Nah, jadi kita tanya dulu, kenapa Tuhan, nanti ada ayatnya. Lalu ini yang paling penting adalah doa penyembahan mengalami perjumpaan. Saya langsung mengalami perjumpaan. Nah, perjumpaan ini kalau udah sering, Anda tidak akan mau melewatkan waktu ya. Saya perhatikan, kan ditanya ya, Bapak Ibu, sebelum kita melanjut, berapa banyak yang menikmati 1 jam bersama Tuhan. Hanya 1 jam, saudara, jam 4 sampai jam 5. Nah, mereka langsung angkat tangan. Nah, apa yang terjadi? Supaya banyak yang tenggelam dalam hadirat Tuhan. Ya, kalau saya jujur nggak bisa full, jadi saya memang harus lebih pagi, karena pada waktu penyembahan itu saya juga konsentrasi untuk siap mengajar, karena cuma 5 menit, saudara. Nah, jadi energi terkuras juga, tapi saya punya waktu khusus. Oke, nah inilah beberapa poin yang akan kita dalami, yaitu membangun kehidupan penyembahan, kemudian sesuai kehendak Tuhan, mengalami perjumpaan, selalu di Roma Kudus, dan ginoskop, intim dan melekat. Oke, nah berikutnya ini banyak ayat ya, tetapi saya menggunakan satu materi yang sudah biasa saya bagikan, tetapi penjelasannya tentu makin dalam. Saudara, di dalam seminar akhir zaman yang saya lakukan, ya, kita ini sekarang ini kenapa harus puas di hadiratnya. Jadi poin puas di hadiratnya itu menyatu manunggal dengan Bapa, Anak, Roh Kudus. Supaya apa? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dan diperbaharui dan diperbarui. Itu goalnya, saudara. Ya, jadi bukan karena kita ini memang motivasi supaya kita menikmati Tuhan tapi tujuannya supaya menjadi seperti Yesus. Ya, jadi pasangan sepadan Tuhan Yesus supaya siap diangkat. Nah, ada quotes di sini, no rapture before revival, and no revival before reformation. Tidak akan ada pengangkatan atau tidak akan datang kembali menjemput mempelainya sebelum terjadi kebangunan rohani. Nah, saudara, di depan kita ini akan ada kebangunan rohani. Sementara keadaan dunia makin gelap, makin sulit, ania makin dahsyat, tetapi revival terjadi ketika banyak bencana malapetaka, orang ingat Tuhan, orang mencari Tuhan, dan Tuhan berkenan ditemui. Nah, ini menarik, saudara. Tuhan Yesus berkenan ditemui dan akhirnya banyak pertobatan akan terjadi. Nah, sudah terjadi, saudara, di Eropa, saudara. Panas kemarin sampai 52 derajat, yang mati hampir 7.000 orang. Sampai sungai Seine, sungai Rhine itu sampai dasarnya kelihatan, sampai muncul kerangka-kerangka manusia bekas perang dunia kedua, bekas tank, mengerikan. Ya, kemudian minyak harganya naik dan ancaman dari Rusia musim dingin ini besok akan banyak mati kedinginan karena suplai gas di stop. Ketakutan semua. Yang tadinya ateis-ateis itu mulai cari Tuhan, saudara. Mulai mereka ingat Tuhan, dan langsung gereja-gereja Indonesia yang kompak, saudara, langsung bikin KKR revival di Stadion Ajax yang di Belanda, atau di Brussel dan sebagainya.
dan mereka datang dan terjadilah KKR seperti zaman dulu dan langsung alami perjumpaan. Tetapi revival ini tidak akan terjadi kalau tidak ada reformasi, transformasi dulu oleh anak-anak Tuhan. Nah, transformasi ini terjadi melalui pemuridan, jadikan semua bangsa murid. Kita dimuridkan, ya. Jadi kualitas murid inilah yang akan bisa menuai. Kita nggak akan bisa jadi agen transformasi kebon rohani kalau kita tidak sebagai murid. Kalau jemaat biasa ya nonton aja biasa. Nah, disinilah pemuridan ini menjadi sesuatu yang penting hari-hari ini. 3 hal dilakukan dalam pemuridan. Yang pertama membagi hidup. Pokoknya ketemu terus dengan anak rohani atau dengan kita sesama, ya, yang selevel. Kita ada kumpul kelompok tumbuh bersama. Itu saya jaga betul, saudara. Baik kelompok tumbuh bersama di Jakarta, di gereja, maupun di Bandung. Ini saya sekarang lagi di Bandung. Kami ada di Pasundan Menyembah, pelayanan suku Sunda khusus juga. Jadi saya seminggu itu ada 2 hari, 3 hari sekarang di Bandung untuk networking dengan para hamba Tuhan di pedalaman Jawa Barat dan Banten. Nah, luar biasa. Gara-gara Zoom dan ada masalah juga rumah kami di Bandung sekarang jadi restoran Rumah Kentang. Bisa klik Rumah Kentang 1908. Nah, itu dia tempat saya lahir sampai saya lulus ITB. Sekarang jadi restoran. Nah, karena ada masalah, jadi saya harus di Bandung, tapi akhirnya kumpul dan pertemuan dengan hamba Tuhan. Nah, di reformasi, jadi kita bereskan dulu pemuridan kita, membangun kebersamaan dulu, sama-sama makan bersama, keliling bersama. Lalu kedua, membagi firman. Firman apa nih? Tentang pewahyuan dan sebagainya, yang bisa kita ajarkan lagi. Baru ketiga, membagi visi. Goal kita apa, target kita apa. Nah, banyak teman-teman alumni ITB dulu, pemuridannya hebat membagi hidup, kakak rohani kuat, firman hebat, saudara. Kita bahan pemuridannya sangat terstruktur. Tetapi ketika masuk lebih dalam lagi, ketika lulus, nah banyak yang hilang. Kenapa? Membagi visinya terlambat. Ya, karena goal kita adalah di mana kita kerja, di situ kita bangun persekutuan. Itu sebetulnya. Maka jangan kaget di pedalaman-pedalaman, di retreat, pengeboran minyak, ya, banyak persekutuan dan bahkan jadi gereja. Lahir dari hasil pemuridan di kampus kami di ITB dulu. Oke, nah berikutnya saudara, situasi akhir zaman ini akan terjadi tribulation, kegoncangan di segala bidang. Ini ke depan keadaan tidak lebih baik. Ya, semua sudah, hilang ya. Maaf saudara. Gambarnya belum muncul ya. Sorry. Nah, maaf saudara, saya tadi belum buka ini. Ya, ini dulu. Ya, jadi ini dia tadi saudara, maaf. No rapture before revival and no revival before reformation. Ya, jadi tidak terjadi pengangkatan sebelum kebauan rohani dan tidak akan terjadi kebauan rohani sebelum terjadi reformasi kita dimuridkan semua, kualitas murid Yesus. Jadi kita di-upgrade, di-update, diberdayakan, dimaksimalkan kekristenan kita supaya kita siap penuaian besar. Ladang telah menguning, siap untuk dituai beneran, saudara. Kalau saudara nggak ke lapangan, nggak lihat, saya di lapangan di saudara. Saya ada masuk ke desa-desa kemarin di Tasikmalaya, Malaya Selatan itu bisa KKR. Padahal daerah pesugihan itu daerah dukun-dukun kuat, tapi ternyata pintu terbuka. Kalau di daerah Baduy sekarang sedang lagi revival juga. Habis gara-gara 17 Agustus dikasih panggung nyanyi lagu rohani, terjadi respon. Oke. Nah, yang kedua ini saudara, di akhir zaman ini terjadi tribulation, kegoncangan di segala bidang. Jadi akan ada keadaan yang sangat terpuruk sekali, tetapi terjadi juga revival, terjadi juga kebauan rohani. Nah, ini luar biasa saudara. Jadi sementara terjadi kelaparan, bencana, malapetaka, tapi di balik itu semua mencari Tuhan, terjadilah kebauan rohani. Nah, inilah kita harus segera siap untuk kebauan rohani. Untuk itu kita harus dipimpin oleh Tuhan. Nah, saudara, saya mau masuk dulu temanya puas di hadiratnya, tapi berkaitan dengan doa. Bagaimana ini doa yang efektif? Doa efektif adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan percaya kita sudah menerimanya. Ini aja saudara. Kalau saya dibilang diajak Pak bikin sekolah doa Pak, ya ini saja sekolah doa 1 Yohanes 5:14. Inilah keberanian percaya kita padanya bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau meminta sesuai
sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya iyalah Pak, kalau kita minta sesuai kehendaknya pasti kabulkan. Ya udah, minta sesuai kehendaknya. Apa kehendak Tuhan pada zaman ini? Apa maunya Tuhan? Loh, tapi kan kita ada permohonan juga. Ya silakan diminta, tapi dicocokkan. Apakah ini sesuai kehendak Tuhan? Nah, lalu ayat 15-nya, 1 Yohanes 5:15, jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah, jadi menarik saudara. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu mengabulkan doa. Wah, masa kita mau mencuri dikabulkan? Ya, tentu yang sesuai kehendak Tuhan. Ya, mengabulkan apa saja yang kita minta yang sesuai kehendak Tuhan, percaya kita sudah menerimanya. Ya, silakan ini diulang-ulang, praktekkan, nanti jadi rema, saudara. Nah, jadi doa yang pertama itu lakukan apa? Doa bertanya sama Tuhan. Dan yang ditanya apa? Tuhan, apa jawaban doanya? Apa yang mau kerjakan? Nah, ini saudara, dulu kita banyak meminta ya, command and request, 1, 2, 3 permohonan ABC. Nah, seiring dengan waktu, makin usia seperti sekarang, saya mendapatkan satu hikmat bahwa kita sekarang berdoa itu banyak berdiam diri dulu. Ya, ada masa tenang, mencari kehendak Tuhan, dan itu lewat penyembahan. Ku nanti Engkau Allah kuasa. Nah, memang kita mesti terbiasa nyanyi menyembah sampai kita deep worship, iman yang dalam, terus perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kita mesti punya buku catatan rema. Nah, mungkin Tuhan suruh baca satu perikop dulu, diulang-ulang, habis itu ke perikop kedua, perikop ketiga, perikop keempat, baru situ ada benang merah, oh ini maunya Tuhan. Seru, saudara. Ya, nanti saya sambil bagikan kesaksian. Banyak masalah, saudara. Makin ke depan ini banyak hal-hal yang tidak terduga, ya, sampai saya ini pengadilan sampai 12 bulan, saya punya rumah, malah saya yang diadili, bingung kan. Tapi itulah kenyataannya, semua bisa dibayar. Akhirnya menang di pengadilan. Lawan saya malah naik banding sekarang. Dan itu harus dihadapi terus. Nah, tetapi apa dibalik itu semua? Nah, menarik saudara, yaitu gara-gara sidangnya di Bandung, jadi saya harus sering ke Bandung. Di Bandung ini ketemu hamba Tuhan, ya jadi intensif untuk pelayanan Sunda. Ya, karena sidangnya hari Kamis, tetapi hari Rabu harus di Bandung. Nah, nanti kita ada doa keliling, kita ke Subang, ke Purwakarta, ke Karawang, sambil menyelam minum susu, nah gitu bahasanya. Jadi sambil kita harus hadir di pengadilan, tapi kita juga langsung on-site doa keliling. Nah, di dalam Habakuk 2:1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Jadi saudara, doa itu adalah doa pujian penyembahan, menikmati hadirat Tuhan. Puas di hadiratnya adalah puas di tempat di mana kita sebenarnya sedang mengintai, tegak di menara. Tempat doa pujian penyembahan ini kita sambil mengintai. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi mau meninjau di tempat pengintaian ini, apa yang akan difirmankannya, apa firman Tuhan. Jadi saudara, sebelum kita boleh, pokok doa sudah ada, Tuhan saya mau rumah, saya mau mobil, saya mau istri, saya mau anak, mau apa, dikumpulkan. Nah, sementara itu kita terus berdoa, penyembahan. Nah, boleh dibawa, karena Tuhan, saya sudah perlu ada rumah sendiri, ya tidak kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Nah, tapi dari situ nanti kita menantikan Tuhan, kalau ada firman Tuhan, ya. Nah, ternyata firmannya unik. Anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepala. Nah, masa Tuhan, saya harus luntang-lantung, Tuhan, oke lah, Tuhan Yesus tidak ada tempat tinggal, saya jangan dong. Ya, tentu tidak seperti itu, saudara. Nanti Tuhan kasih tahu di mana tinggalnya. Karena di rumah di mana Tuhan akan tempatkan kita, itulah ladang pelayanan kita. Di rumah di mana Tuhan menempatkan kita, itulah ladang kita juga sebetulnya. Karena itu rumah doa kita. Apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku? Jawaban doanya apa Tuhan? Tuhan, saya minta mobil Jaguar kemahalan. Ya, makanya daging, bijang aja. Itu apa kelakarnya. Nah, habis itu bijang yang mana Tuhan? Panther atau apa? Nah, nanti muncul. Itu nanti kita taat aja sama Tuhan. Tuhan suruh ikut nonton pameran kendaraan. Nanti ada foto. Dari situ kita akan damai sejahtera. Jadi bukan masalah harganya, saudara.
Kita cari harganya murah sekali, yang ada yang murah juga. Ya, sekarang mobil aja yang guling aja harganya udah sama dengan seperti Avanza, udah di 200 jutaan juga. Jadi kita tanya apa yang Tuhan memberikan. Pendidikan juga gitu. Ketika saya berdoa untuk anak saya, kuat sekali ini anak ini masuk ITB, tapi pas dilihat secara fakta, ya nggak lulus. Terus UMBTK-nya nilainya kurang, UMPTN. Terus habis itu lain-lainnya sampai di Universitas Parahyangan tidak diterima. Gitu. Gimana ini Tuhan? Tapi waktu doa sejahtera sekali. Ya. Jadi apa yang akan dijawabnya pengaduanku. Jadi ada bagian Tuhan bagi manusia. Hanya saya digerakkan Tuhan untuk nelpon ke teman saya yang dosen di ITB. Masih ada penerimaan ITB enggak? Masih ada. Dan satu lagi, apa itu namanya? Namanya seleksi mandiri. Mau apa aja? Emang anak lu nggak ngasih tahu? Ngomongin lu gue, saudara. Mana nggak tahu, anak saya juga udah pulang ke omanya nih, lagi nengok omanya di Sawangan, di Pondok Indah. Akhirnya udah suruh balik deh. Saya email sekarang. Pas saya lihat terkejut, aku tiba-tiba, nah ada 40 poin yang harus disiapkan, tinggal 24 jam lagi besok. Nah, tapi sejahtera, saudara. Nah, di sini apa yang dijawabnya? Ya udah kerjakan. WA anak saya telepon, "Cuk, balik ke rumah." Udah mau tidur nih, saya kirim Grab jemput, saudara. Malam itu, saudara, semua ijazah di scan, lalu pagi kasih tahu Romo, kepala sekolahnya, tanggung di luhur untuk tanda tangan, untuk apa namanya, cap basah, cap biru. Wah, 6:30 Romonya datang karena dia mau retret, jadi dia ngecap terus itu ke PSSI, dan anak saya ini menembak gol terbanyak lomba sepak bola antar SMA. Lalu wushu, ya dapat medali perunggu. Wah, aneh juga, saya baru sadar banyak juga prestasi anakku ini. Nah, tapi harus tanda tangan Federasi Wushu Indonesia. Bayangkan sore pagi, siang, terus habis itu macam-macam lah. Tapi puji Tuhan, pas jam 3 mulai di-scan, mulai dikirim. Teman saya minta dikirimin juga 40 item, saudara, luar biasa. Tapi kok bisa? Karena yakin. Anak saya juga yakin. Kok ya, kok namanya Josafat, namanya jujur, kok yakin ya, sejahtera aja, nggak ada capek, nggak ada ngeluh, dan singkat kata seminggu kemudian terima. Nah, jadi jelas, akurat, jadi kita juga nggak ngoyo, nggak maksa, tapi ada skenario Tuhan. Nah, ini dia, apa yang akan dijawabnya atas pengaduan itu. Waduh Pak, itu musik Kristennya udah jenis kayak biksu kali ya, yang punya banyak waktu. Kita ini kan mana sempet, kita kan orang kerja. Saudara, di tempat engkau kerja, terus terhubung dengan Tuhan. Ya, saya juga di jalan, saudara. Saya ini banyak di jalan. Hari ini aja saya ada di 3 gedung. Ini tadi maaf terlambat karena saya masih ada pertemuan dengan alumni TB, kami 82 ini merayakan 40 tahun. Nah, jadi saya ini kan juga pengurus, ya lagi membumi, saudara. Ya, karena saya dapat firman, kita harus membangun hubungan dengan teman-teman, tidak eksklusif. Dan ternyata waktu saya membangun hubungan, banyak juga yang curhat. Malah dia minta didoakan, dan lu pendeta kan doain, nanti dibilang kristenisasi, enggak deh. Dan puji Tuhan dari teman alumni ada 3 yang akhirnya terima Yesus. Nah, jadi cuma somebody care aja, seseorang peduli. Wah, gue nggak ngerti deh mau ngomong sama siapa, keluarga nggak ada yang mau dengerin. Terus habis itu juga keulamanya mereka juga kayaknya eksklusif semua. Ternyata dengan ngobrol sama saya, jalan ke sana sini, kita ngopi, ini dia mulai terbuka. Cuma dia belum berani untuk tunjukkan. Nah, inilah dilakukan di gereja kami juga, saudara. Tiap hari Sabtu, anak pemuda remaja setelah ibadah pemuda, langsung kunjungan. Kita cari jemaat yang udah lama nggak datang. Ternyata banyak jemaat gereja lain juga yang udah nggak gereja. Dan mereka juga kecewa karena nggak ada kunjungan. Tapi dari situ muncullah tetangga-tetangga juga yang minta didoakan. Dan ternyata bukan Kristen. Dan bulan Mei kemarin, saudara, 15 orang Ismail dibaptis, saudara. Jadi jelas, akurat, ya, membangun hubungan. Nah, inilah, saudara, membangun hubungan. Ya, itulah dari situ apa yang akan jawabnya atas pengaduan itu. Nah, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah pada loh batu. Tulis semua pesan Tuhan. Makanya kita punya jurnal catatan. Nah, di sini, saudara, Ayub ini mengalami kemiskinan yang luar biasa, keterpurukan yang dahsyat, saudara, sampai nggak punya apa-apa. Nah, tetapi panjang, saudara, Ayub 42 ayat 2, di sini baru Ayub pulih. Bayangin dari pasal 1 sampai pasal 42, kemana aja ini? Kalau Anda baca Ayub 2, itu istrinya
kutukilah Allahmu. Aduh, istri kayak gini mati sebelum waktunya. Kutukilah Allahmu. Itu kata istrinya Ayub. Nah, lalu Ayub 3, apa yang kukhawatirkan itu yang menimpa aku. Apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Nggak ada yang positif dari Ayub. Nanti Ayub 4, Ayub 5, debat. Nggak ada yang membuat Ayub itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terdistract. Tidak ada, itulah, tidak puas di hadiratnya. Ayub nggak bisa menikmati hadirat Tuhan. Teman-temannya ngajak diskusi, ngajak ini, itu. Akhirnya yang ada, terkutuklah hari kelahiranku. Nah, malah ngutuk. 40 pasal, dari pasal 1 sampai 42, katakanlah 40 pasal itu hanya keluh kesah, dan ini bahaya sebenarnya. Kristen 40 pasal, 40 tahun, kalau satu pasal 1 tahun, atau 40 bulan, nggak ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Sampai akhirnya Ayub mengerti kehendak Tuhan, maka ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau sanggup, dia sanggup. Baru aja dia Tuhan, engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan ini dia Ayub 45. Ini namanya puas di hadiratnya, saudara. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Katanya, oh saudara, saya dulu utang 5 miliar. Tuhan tolong sampai lunas. Wow, sencecak. Katanya. Saudara, kemudian masuk lagi ke apa namanya, saudara, saya kanker stadium 5, bukan 4 lagi, 5. Tapi Tuhan sembuhkan. Katanya. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mataku tertuju padamu. Ku pandang wajahmu dan berseru. Nah, saudara, ini saudara, perjumpaan dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Itu dia namanya, saudara, mengalami. Ayat 10. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kapan? Setelah ia berdoa untuk sahabatnya. Jadi doakan dulu orang lain. Berkati dulu orang lain. Menabur dulu. Ya, tadi siang dan gereja Bethel sekarang temanya sama. Ya, memberi di masa sukar, menabur. Jadi pemberian kita itu menabur, investasi di ladang Tuhan. Ya, saya udah terbiasa dulu bahwa ada ruang 2.000-an, 5.000-an itu saya satu hari udah siapkan, nanti ketemu siapa yang ngamen, ya Tuhan memberkati ya, Tuhan Yesus mengasihi engkau, nanti dapat lagi. Pokoknya apa yang bisa, terus kalau beli roti, beli 3, saya tambahkan 2, atau saya makan 2, 3 bagi-bagi. Pokoknya sebanyak kita bisa menabur atau mau menabur, sebanyak itu kita akan banyak menuai. Sudah teruji. Kenapa saudara? Anak saya masih TB, haleluya 48 kali. Tapi per 4 bulan bayarnya 25 juta. Oh my God. 25 juta uang sekolahnya per 4 bulan. 1 tahun 3 semester, 3 kuartal. Terkejut aku tiba-tiba. Karena saya nggak memperhatikan ada klausul lainnya. Bersedia membayar 25 juta. Tapi saya percaya Tuhan udah memasukkan, ya Tuhan siapkan dananya. Dari mana dananya? Saya tidak menggembalakan Bapak Ibu. Saya tidak terima perpuluhan dari gereja. Jadi kalau ada persembahan dari gereja saya itu uang transport aja. Dari dulu boleh ditanya, coba 1 juta, 1,5 juta. Padahal kalau ngikutin perpuluhan, wakil gembala itu berhak atas 10-15% daripada perpuluhan. Perpuluhan kami naik terus, saudara. Pada masa COVID, yang biasa 40 juta bisa sampai 80 juta. Karena kami doakan semua jemaat, nggak ada yang terpuruk. Malah zaman COVID, malah banyak yang dapat kerjaan. Malah bisa perpuluhannya naik. Nah, 80 juta kalau 10% aja wakil gembala itu udah 8 juta per bulan, tapi saya tidak ambil. Lalu dari mana Pak? Nah inilah, memang kita tahu panggilan saya adalah di misi. Nah, jadi Tuhan punya saluran-saluran tertentu. Tapi ini kan buat sekolah anak. Gimana ini ada persembahan, ini buat pelayanan atau buat keluarga, buat anak. Nah itulah kita tanya Tuhan. Dan ternyata sumber-sumber tak terduga muncul, saudara. Nanti saya tutup di bagian terakhir, saudara. Jadi kita mendoakan aja orang lain. Tuhan, saya berdoa untuk si A yang lagi terpuruk, untuk perusahaan ini yang lagi harus PHK 20 orang. Memberkati orang lain dulu, maka kita akan jauh lebih berberkati. Banyak menabur, maka kita akan banyak menuai. Seberapa banyak kita berani memberi kepada Tuhan, Tuhan akan jauh lebih banyak memberi pada kita. Sekali lagi, seberapa banyak kita berani menabur, berani memberi, khususnya untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan jauh lebih banyak memberi pada kita. Itu sudah teruji, karena saya full time dari tahun 95 sebenarnya. Tahun 95 ini 2023 ya. Udah hampir 30 tahun dan teruji. Dan ternyata pas hari hanya, pas on time minta beasiswa, nggak ada.
Waduh, nggak ada beasiswa di sekolah bisnis manajemen, sudah SBM. Ada juga diskon 2,5 juta, ya puji Tuhan lah. Hanya boleh bayar cicil 3 kali, ya puji Tuhan. Singkat kata kemarin 1 September ujian udah lunas, nggak ada utang. Nah inilah saudara, besok tanggal 22 ini wisuda sarjana di ITB. Nah ini keakuratan ini saudara kita latih, bukan karena saya hebat, enak daripada ya hebat bisa tahu skenario-nya, pendanaannya. Enggak saudara, ini semua kita sama di mata Tuhan, kita bisa semuanya. Cuma masalahnya kita mau nggak bayar harga, itu aja. Kita bayar harga, kita sukses itu dipaksa. Nah, saya ada sabatikal, ya, jadi puasa 3 hari di awal bulan, tanggal 1, 2, 3, ini besok nih. 1, 2, 3, kita ada perpuluhan bulan. Itu dilakukan terus, saudara, untuk supaya membangun manusia roh. Nah, membangun manusia roh ini, puas di hadirat Tuhan ini membangun manusia batinnya kita. Nah, saya tidak tahu di sini kalau teologianya beda, minta maaf, tapi kalau kami melihat kita berbahasa roh terus, saudara. Ya, menyembah dalam roh dan kebenaran, itu membangun manusia batinnya, yang membangun manusia batin supaya kuat. Itu kami bisa 10 menit menyembah dalam roh, terus berbahasa roh, pokoknya ngeroh, ya. Ngeroh. Lalu dia mendoakan sahabat-sahabatnya, mendoakan orang lain, maka Tuhan memberikan pada Ayub 2 kali lipat dari segala kenyamanan. Apa yang hilang Tuhan kembalikan. Apa yang hilang Tuhan kembalikan, saudara. Saya kehilangan rumah di Pondok Indah, nilainya 8 miliar. Kesalahan saya juga, nggak tanya Tuhan dulu. Saya cari dana dari situ, disekolahkan istilahnya untuk mengurus rumah yang di Bandung. Karena Bandung ini udah mati, udah 30 tahun, tapi dapat privilege. Hak pertama ayah saya 57 tahun tinggal itu, boleh diaktifkan HGB-nya. Perkumpulan Belanda. Nah, singkat kata ternyata uangnya habis, belum kembali, disita sama bank. Ternyata disitanya itu bukan nama ayah saya, jadi itu kan rumah atas nama orang tua, pinjam ke si A, terus dari A ke B, karena saya belum bisa kembalikan, B ke C. Nah, si C ini mengganti nama orang tua saya jadi si C. Nah, lalu si C ini pinjam, ambil uang ke Bank Mandiri, sampai 14 M, nilai rumah cuma 78 M, ambil 14 M. Dan ternyata dia mencuri 1,7 triliun, 48 sertifikat di Pondok Indah dan Jakarta Selatan. Gempar itu 2016. Kami ke pengadilan, menang. Hak pertama adalah kembali ke keluarga kami. Tapi dari Bank Mandiri, ya Bapak bayar dulu utangnya. Kami potong dari 14 M, cukup 8 miliar, nama kembali. Buru-buru 8 miliar, ini kembali yang 1 M aja 1,5 belum kembali, saudara. Nah, jadi saya minta kalau nanti lelangnya turun sampai 6 M, tolong kasih tahu saya usahakan cari keluarga atau siapa yang bisa membeli. Paling enggak 7 M masih ada 1 miliar, saya masih bisa napas lega. Tapi ternyata ganti pengurus nggak ada berita. Ya, jadi saya kehilangan rumah, saudara. Atau ada pemenangnya. Singkat kata, akhirnya mereka jelas saya harus keluar. Dan saya ngontrak. Tapi saudara, hilang 1 tebus 1.000, saudara. Nah, ini saudara, saya pegang ayat ini, saudara. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saya rumah Pondok Indah nggak kembali, saudara. Ya sudah, kelaskan aja. Tapi pada waktu saya harus keluar dari rumah itu, anak saya diterima di ITB. Nah, itu penghiburan, saudara. Jadi akhirnya apa namanya, dia tidak ada tempat tinggal, kami tidak ada tempat tinggal, ya kami ngontrak di Pesanggerahan dekat kereta. Tapi anak saya yang ngekos kontrak di Bandung. Kami punya rumah di Bandung. Sekarang jadi restoran rumah kentang, saudara. Tapi ini restoran apa? Saya biar ini dulu. Nah, tapi apa namanya? Ada masalah karena perkumpulan supaya ada berapa orang, jadi ke pengadilan gitu. Tapi intinya adalah bagaimana kita di dalam waktu yang ada ini adalah investasi waktu dengan Tuhan. Ini the quality time. Ya, dari situ kita bisa mendengar suara Tuhan, dan singkat kata ini sertifikat hak guna bangunan rumah Bandung jadi bisa resmi. Ya, saya ketuanya, ini perkumpulan. Lalu habis itu apalagi yang kembali? Pelayanan yang hilang Tuhan kembalikan. Anak-anak rohani kembali. Itu nilainya lebih dari sekedar rumah di Pondok Indah, saudara. Dan ternyata nilai rumah kami di Bandung itu di appraisal 50 miliar. Memang nggak bisa dijual, nggak bisa dibongkar. Tapi kerjasama bisa. Ya, saya masih tanya Tuhan lagi. Karena nanti takut jadi bisnis ya. Tapi intinya sekarang jadi bagi hasil. Jadi ada passive income dari restoran yang dikelola oleh rekan-rekan saya.
Jadi itu tak terduga, berkat yang tidak diduga, bukan warisan, saudara. Ya. Nah itu terjadi karena kita menabur terus, kita connecting spirit, dan akhirnya rumah saya bisa jadi base camp. Ya. Mungkin saudara pengen tahu rumah kentang kayak apa sih Pak? Ya sambil ngobrol nih, saya nanti kasih lihat belakangnya, atau saudara ketik aja di Google. Itu sekarang di restoran yang cukup ramai. Dan apa namanya? Memang rumah hantu, namanya rumah kentang ini karena kentang itu karena kentang hantu. Ya, nah ini dia. Jadi memang dianggap rumah saya itu dulu gelap gulita, bau kentang, banyak setannya. Tapi saya bilang saya lahir di sini, besar di sini, nggak pernah ketemu setan. Ya, tapi inilah saudara, di dalam keintiman dengan Tuhan, apa yang hilang Tuhan kembalikan untuk poinnya. Ketika Anda puas di hadiratnya, bukan cuma puas kayak orang ekstasi, kayak orang mabuk oleh narkoba, tapi kepuasan itu berbentuk nyata. Ya, ada wujudnya saudara. Ya, selama di bumi ini juga. Kan ingat ya waktu murid-murid meninggalkan anak, meninggalkan orang tua, pada waktu yang sama juga Tuhan kembalikan. Tuhan kembalikan 7 kali lipat. Tuhan kembalikan 100 kali lipat. Ya, apa yang hilang Tuhan kembalikan. Pelayanan sekarang jadi banyak, saudara. Setiap hari Jumat, besok KKR, Kesembuhan Ilahi, Rafa, Rumah Pemulihan Rafa, Yehova Rafa. Itu udah lebih dari 2.000 pasien seluruh dunia, saudara. Setia saja di situ. Lalu Pasundan Menyembah, khusus pelayanan suku Sunda, itu hari Minggu dan hari Rabu malam. Kita doanya per kabupaten. Ada lengkap, mulai doakan bupatinya, wali kotanya, sampai ketua MUI-nya, sampai ke pesantrennya, kita sebut nama-namanya, yang pesantren besarnya, karena rata-rata satu kabupaten itu pesantrennya sampai 500, tapi semua ada perguruan tinggi. Kita berdoa supaya ada persatuan mahasiswa Kristen di semua kabupaten, di Jawa Barat, Banten, ada perguruan tinggi, pasti ada orang Kristennya juga. Pokok doa kami, Tuhan bangkitkan mahasiswa Kristen. Tapi di semua kota ada makam keramat, ada tempat berhala, lengkap. Tapi itu terbangun, saudara. Hilang 1 tumbuh 1000, saudara. Nah, jadi kita apa namanya, komitmen. Jadi enggak hari ini 1 jam dengan Tuhan, besok 5 menit, lusa 2 jam, habis itu 15 menit, enggak teratur. Nah, memang di sini harus dipaksa. Ya, ini waktu saya udah habis ya, saya coba 40 menit, tapi dikasih 1 jam ya. Tapi intinya adalah saya mau masuk ke gambar berikutnya, saudara. Ya, saya selesaikan aja dulu nih, karena ini ngobrolnya sambil kesaksian tuh. Ya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub, saya selesaikan dulu. Nah, bagaimana kita menang pada masa sukar tidak tergoncangkan? Ini ginosko firman dan ginosko penyembahan. Ginosko itu mengenal, ya, mengenal. Kata ginosko itu diperoleh dari Alkitab di Matius 7, saudara. Saya coba. Oke, ini saya tadi banyak kesaksian ya, sekarang saya tahan diri dulu. Kembali ke laptop, kembali ke Alkitab dulu. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku di surga. Melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, pada hari terakhir, banyak orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu dan mengusir setan, mengadakan banyak mujizat? Oh, ini berarti hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Bernubuat, mengusir setan, penubuat itu pendoa syafaat, saudara. Pendoa syafaat, mengusir setan, doa peperangan, penginjilan, melakukan banyak mujizat, doa penginjilan. Tapi pada waktu itulah apa yang Tuhan katakan ayat 23. Pada waktu itulah aku berterus terang pada mereka berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Loh Tuhan, saya ini udah dibaptis Tuhan. Aku anakmu. Ya, dia angkatku jadi anaknya. Nah, aku tidak kenal itu tidak ginosko. Tidak ginosko artinya aku tidak menikmati kamu. Kamu KKR sana sini. Aku nggak suruh kamu nyembuhin orang sakit. Aku nggak nyuruh kamu bikin KKR deh tuh. KKR akhirnya kan utang sana utang sini, bikin susah panitia. Ah inilah tidak ginosko, tidak intim dengan Tuhan. Inyah daripada itu. Jadi ukuran daripada air sama adalah keintiman. Diulang lagi saudara dengan Matius 25 tentang 5 gadis bijaksana dan bodoh. Pada waktu gadis bodoh itu kembali ke ruang pesta, berarti dia dapat minyak ya. Saya tutup poin aja langsung. Ya, ini dia, mulai ayat yang ke-10. Ini gadis bijaksana dan gadis bodoh. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi membeli, si gadis bodoh beli minyak,
Datanglah mempelai laki-laki itu, Tuhan Yesus datang, dan mereka sudah siap sedia, yaitu gadis-gadis bijaksana, masuk bersama dia ke perjamuan kawin anak domba, lalu pintu ditutup. Si gadis bijaksana nggak sempat, Tuhan tunggu dulu, ada teman tuh 5 di sana. Nggak sempat, sekejap mata, en atomo. Nah, ayat 11. Kemudian juga gadis lain berkata, Tuhan bukakan kami pintu. Nah, mereka bisa kembali ke ruang pesta karena dapat minyak, tapi terlambat. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Tetapi ia menjawab, aku berkata padamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Loh Tuhan, saya ini guru sekolah minggu, Tuhan. Anak sekolah minggu saya 200 tuh, Tuhan. Lucu-lucu deh. Aku nggak kenal kamu. Tuhan, saya profesor, doktor, ahli teologi, cum laude. Aku nggak kenal kamu. Tuhan, jemaat saya 10.000, Tuhan, lihat tuh. Keren gerejanya. Aku nggak kenal kamu. Ya, Tuhan begitu deh. Kenapa tidak dikenal Tuhan? Karena tidak ginosko, tidak intim. Kita puas dengan Tuhan, tapi Tuhan nggak puas dengan kita. Ini saudara. Jadi tidak, akibatnya pelita itu jadi padam, tidak punya persediaan minyak. Ya, jadi kita harus minyak, ada persediaan minyak, kita harus on fire terus. Itu dia, harus puas terus di hadirat Tuhan, artinya harus intim. Ya, saya pakai judul hari ini puas di hadiratnya itu, kita harus intim terus dengan Tuhan, terus satu frekuensi, terus menerus di ruang maha kudusnya. Terus di ruang maha kudus, sehingga kita ginosko dengan Tuhan. Aku berkata kepadamu, aku tidak ginosko sama kamu. Tidak ginosko, tidak intim, tidak melekat, tidak puas sama kamu. Anda tangkap ya, ginosko dapat dari mana? Itu dari 2 ayat itu. Nah, saya cepat saja, waktunya habis. Ginosko penyembahan, ginosko firman. Ada 2 ginosko. Kita di reformasi tubuh jiwa dan roh. Oke, ini gambarnya keluar ya. Oke ya. Ya, soalnya apa? Ininya unstable terus. Suara saya masih jelas ya? Oke. Masih, Pak. Suara jelas, gambar jelas. Ya maaf saudara, karena saya nggak lihat semuanya. Maaf kalau saya terlalu cepat ngomongnya ya, tapi nggak apalah, Roh Kudus yang bicara. Tapi Anda tangkap, ada di ruang Maha Kudus, satu frekuensi dengan Tuhan. Kenapa harus banyak doa? Ya banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat, nggak berdoa, maaf, nggak ada berkat. Tapi di sini poinnya adalah, kita puas di hadiratnya adalah terus menerus ada di ruang Maha Kudusnya Tuhan. Terus menerus ada di pusat berkat Tuhan, di pusat perlindungan Tuhan, di pusat otoritas Tuhan. Itulah di pusat keintiman, manunggal dengan Tuhan. Nah itu memang harus terus menerus. Ya. Jadi di sini ada rumus ayat tambah hadirat sama dengan mujizat. Di mana datang mujizat? Dari ayat tambah hadirat sama dengan mujizat. Nah ayat ini adalah firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan sebagai firman bagikan api. Renungkan firmanmu siang dan malam sampai mendidih di hati. Nah, sampai rema. Gitu. Nah hadirat Tuhan ini adalah urapan Roh Kudus. Dari mana? Doa, pujian, penyembahan. Nah, jadi waktu kita menyembah Tuhan, hadiratmu kurasakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu bagian gas, saudara. Nah, gas. Api ketemu gas akan menyala. Nah, tapi kalau apinya besar, gasnya besar, meledak. Firman ketemu Roh Kudus, ledakan iman. Nah, ledakan iman inilah saudara yang melahirkan mujizat. Nah, firman bagikan api. Ini dapatnya dari ginosko firman. Intim dengan firman. Kita menikmati firman Tuhan, kita membuat catatan, kita merenungkan, tetapi juga Tuhan mau menikmati waktu kita merenungkan, seperti Maria duduk tenang di kaki Tuhan, nggak pecicilan, kita renungkan, ya jangan sampai ngantuk juga, itu Tuhan nggak menikmati saudara. Ya, tapi kita betul-betul fokus, kita catat, kita buka sumber-sumber lain. Wow, saudara, saya untuk satu perikop itu saudara 2 jam nyapinya, ngomongnya cuma 5 menit. Jadi saya ambil poin-poinnya, kita kirim PDF terus tiap pagi, saudara. Jadi mereka tuh langsung ada yang lengkap, saudara. Wah, Bapak ini udah 700 pertemuan ya, sudah 700 PDF, saya melanggang itu. Luar biasa, udah 2 tahun sudah tiap pagi, jam 4 pagi. Nah, lalu ginosko penyembahan. Ini bisa di worship setengah jam, terus menyanyi, mengalir, sampai air mata mengalir, ya nggak harus air mata mengalir, maksudnya sampai kita betul-betul lega rasanya. Nah itu saudara, langsung mendidih di hati, on fire. Nah, tapi saudara, kita bukan hanya menikmati Tuhan, Tuhan
itu juga memerdekakan kita. Ya, jadi ada firman api itu firman memerdekakan. Roh Kudus juga memerdekakan kita. Nah, kita alami kemerdekaan dalam Kristus. Nah, ini lebih jelas gambar ini ya. Jadi waktu Anda merenungkan firman, Anda mengalami kelegaan. Yohanes 8 saya nggak bacakan ayatnya. Firman itu memerdekakan. 2 Korintus 3:7 di mana Roh Allah itu ada kemerdekaan. Itu alat ukurnya itu. Puas di hadirat Tuhan itu lega rasanya. Baca firman, yes, I get it. Ini dia firman itu tubuh. Tubuhmu adalah bait Allah. Barang siapa merusakkan akan kubinasakan. Tidak, Tuhan, aku nggak mau binasa. Kalau gitu berhenti ngerokok. Ya, aku berhenti ngerokok. Nah, itu dia. Ya, langsung bawa asap. Berhenti kalian. Nggak kuat aku asap rokok. Hebat. Kemarin masih rokok 1 bungkus. Ya, langsung lihat minuman keras. Stop kalian, jangan minuman keras lagi. Itulah karya Kristus dalam hidup kita. Nah, itu memerdekakan. Dan di mana ada Roh Kudus, ada kemerdekaan. Ya, ada kelepasan. Lega rasanya. Tapi juga, Ginosko firman menghasilkan Tuhan perintahkan berkat. Keluaran 28, jika engkau baik-baik mendengarkan suara firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya, maka berkat ini akan kuperintahkan kepadamu. Wow, keren saudara. Tuhan perintahkan berkat. Nah, demikian juga kalau penuh Roh Kudus, seperti minyak di kepala Harun, dari janggut ke jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Cer, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Jadi diurapi Roh Kudus, ke kitalah Tuhan perintahkan berkat. Inilah ginosko penyembahan. Inilah puas dalam hadiratnya lewat firman, ya, penyembahan, ini kita mengalami ginos kasih karunia yang berkelimpahan dari Tuhan. Oke, nah saudara, untuk kita lakukan ini, kita harus firman dosis tinggi. 2 sampai pasal 6 pasal per hari ini awalnya latihan, sukses dipaksa. Tapi kemudian kalau sekarang 1 perikop per hari dibikin outline, dibikin jurnal. Lalu penyembahan dosis tinggi, deep worship nih, 1 jam per hari, ya bisa dibagi 4 kali 15 menit, 15 menit pagi, 15 menit siang, ya. Quality time, penyembahan berkualitas, maka kita akan super iman. Nanti saya share, saudara, saya bagikan mungkin ke lewat PDF-nya saya sampaikan lewat WA ya. Nah, yang penting sekarang penutup, saudara. Kapasitas harus diperbesar. Nah, pundi-pundi, ya kita mungkin datang pundi-pundi itu cukup untuk sehari. Tapi ada buli-buli minyak janda nabi yang berhutang, itu jadi tidak berhutang. Ini bisa cukup seumur hidup, ini berkat seumur hidup. Maksudnya kita bawa juga kapasitas yang besar. Hidupku bagai bejana, aku bawa ke sungaimu. Hidupku bagai sendok teh, ya langsung habis. Hidupku bagai gelas, yang habis saring. Hidupku bagai kapal tanker. Nah, ini saudara, berlimpah-limpah. Bakul sisa 12 bakul, tapi Tuhan mau kita jadi lumbung Yusuf, memberkati bangsa-bangsa. Dengan kita puas di hadiratnya, terus di Roh Kudusnya, kita akan memberkati bangsa-bangsa. Nah, inilah saudara, ada halaman, ada ruang suci, ada ruang suci. Perhatikan saudara, mesbah dupa ini ada di ruang suci. Ya, ketika Tuhan disalibkan, maka ini tirai pembatas ruang suci masuk suci terkoyak. Nah, terjadi perpindahan di dalam Ibrani 9 ayat 3, di belakang tirai kedua terhadap suatu kemah namanya ruang Maha Kudus. Nah, di situ ada mesbah ukupan dari emas, mesbah dupa. Tadinya mesbah dupanya itu ada di ruang kudus, sekarang ada di ruang Maha Kudus. Nah, mesbah dupa ini adalah pujian penyembahan. Nah, itulah sebabnya puas di hadiratnya kita menyembah Tuhan supaya kita masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, dan kita mesbah dupa di ruang Maha Kudus, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, dan kita dari Kristen domba naik jadi murid dan kita jadi anak. Dia angkatku jadi anaknya, yaitu benih firman adalah janji yang berharga. Dari firman roti yang makan habis, di firman benih yang tumbuh, tapi firman janji adalah menjadi kenyataan. Inilah saudara, bagaimana kita membangun kepuasan dalam hadirat Tuhan. Jadilah Kristen ruang Maha Kudus yang selalu ada di intim dengan Tuhan. Kita membangun hubungan yang manunggal dengan Bapa Anak Roh Kudus. Berjumpa dengan Bapak Surgawi adalah pusat berkat Tuhan. Berjumpa Bapak, berjumpa dengan Yesus adalah pusat perlindungan Tuhan. Ada 5 proteksi dari Tuhan di Roh Maha Kudus, ditutup bungkus dengan darah Yesus, dipagari dengan api Roh Kudus, membawa pada kemenangan. Tidak seorang pun dapat merebut kita dari tangan Bapa di surga. Ya maaf saya agak cepat-cepat sini, tapi intinya ini ada 5 perlindungan. Dan yang terakhir adalah berjumpa dengan Roh Kudus, itu ada pusat otoritas, ada kuasa, menjak ular dan karat
King. Tanda orang percaya mereka akan mengusir setan dalam nama Yesus, tumpang tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Nah, inilah puas di hadirat Tuhan, manifestasinya di pusat berkat Tuhan. Tidak pernah kekurangan, banyak menabur. Yang kedua, di pusat perlindungan Tuhan, proteksi istimewa, akan diluputkan dari malapetaka dan niat orang jahat. Dan di pusat otoritas kerajaan Allah, kita mengusir setan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah, dengan kita ada di Maha Kudus, kita pasti puas di hadirat Tuhan karena kita mulai perjumpaan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan inilah firman Tuhan. Ini tadi saya mau bagikan sedikit tentang tahun Ibrani, di mana tahun ini adalah tahun pemulihan, saudara. Di mana kita puas di hadirat Tuhan, kita banyak memperkatakan firman. Ini tahun pay, ya. 3 itu adalah pay, 80, 83. 80 ini adalah pay. Ini saya cepat aja informasi untuk Anda. Pay itu adalah mulut, perkataan, kuasa perkataan. Dan 14:28, apa yang kamu katakan di depan Tuhan, Tuhan akan melakukannya. Hati-hati saudara, kita berada di dekade, aduh pusing, repot hidup ini, repot sampai Tuhan. Susah bener sih ini hidup, susah. Ya, jadi jangan bersungut-sungut. Terima kasih Tuhan. Apapun terjadi bersama Yesus, lakukan perkara besar. Ini sekaligus tahun baru Ayin Gimel, ya, P Gimel. Gimel ini menggambarkan onta yang punya kaki, dia berlari, saudara, bergerak, maju ke depan. Ini tahun bergerak, saudara, percepatan, saudara. Nah, jadi saudara, kita puas di hadirat Tuhan supaya kita bisa mengalir bersamamu dalam kegerakan, menjadi kita ikut pergerakan Tuhan. Nah, ini ada sebuah gambar from recovery to wholeness, ya, dipulihkan di segala bidang. Ini onta ini menyeberang dari kekeringan, dari keterpurukan, dari pandemi, dari mungkin ini juga udah tinggi sekali inflasi, tapi untuk anak-anak Tuhan kita akan menuju pada yang hijau. Ini bukan kotoran onta, ya, ini emas, saudara, ya, tumpukan emas. Jadi ini akan ada pemulihan di segala bidang. Jadi sementara bumi gonjang-ganjing, kita semakin ajujing. Dunia akan makin resesi, makin terpuruk, tapi kita ada di Goshen-nya Tuhan. Goshen itu apa? Puas di hadiratnya. Kita ada di ruang Maha Kudusnya. Kita di pusat berkat Tuhan, di pusat perlindungan Tuhan, di pusat otoritas. Dan ketika kita diberkati, kita siap untuk memberkati. Nah, sesudah Gimel itu ada Dalet, angka 4. Ini pintu, saudara. Tapi Dalet ini sebenarnya menggambarkan juga orang miskin, ya. Jadi kita diberkati untuk menjadi berkat. Jadi ini tahun untuk kita diberkati banyak, untuk menjadi berkat. Di tahun depan ini makin terpuruk. Nah, ini ada sebuah video saya tutup. Bagaimana si Gimel ini, si angka 3 ini, mengejar si Dalet. Nah, Dalet ini adalah gambaran miskin, orang miskin. Ya. Nah, ini sedikit aja, cuma 1 menit. Ini unik, saudara. Ya, ada video yang kami dapatkan dari Kabalah Yahudi Ortodoks, ya. Oke, ini saya mungkin suaranya nggak bisa keluarin, tapi bunyinya gini. Ini anak lagi belajar huruf A, B, C, D, F, G. Imagine someone Ya. bent over. Silakan kamu bayangkan, ya. Huruf apa berikutnya? That's Saya Dalet. mulai huruf ini. Dalet means poor. Nah, ini adalah angka 4, huruf Dalet. Nah, apa yang terjadi, saudara? Huruf Dalet ini menggambarkan orang miskin. Now imagine someone chasing that poor person. Nah, saudara, di That's sini a Gimel. ada Gimel. Gimel means Kita tahu giver. Gimel nih. Ada onta, ada angka 3. Ini mengejar yang miskin. Sudah digambarkan nubuatannya, ini adalah That's tahun di mana because kita those akan 2 letters bertahan go together. untuk Gimel membantu is si miskin. chasing Kenapa Dalet. dia mengejar? Ya, karena ini si Gimel ini punya banyak uang, punya banyak makanan, dan dia mengejar si miskin. Of course. Dia harus memberkati si miskin. Dia harus menolong si miskin. Itu poinnya ini, saudara. Jadi saudara, selamat untuk kita puas di hadiratnya. Kita selalu di rumah kudusnya. Kita bayar harga. Pokoknya kita intim melekat dengan Tuhan. Ginosko firman. Ginosko penyembahan. Maka ditajar orang miskin, kita menolong. Dan kita jadi berkat bagi banyak orang. Revival terjadi. Indonesia penuh kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati.